Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke-8 tahun 2025 diselenggarakan di Desa Kedang Ipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang mengangkat tema Perkuat Resiliensi Masyarakat Adat di Tengah Pembangunan yang Merusak. Lantas seperti apa perkembangan isu masyarakat adat di Indonesia tahun 2025? Berikut liputannya. Pemirsa, saat ini saya berada di lokasi pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke-8 tahun 2025, tepatnya di wilayah adat Kutai, adat Lawas Sumping Layang, Desa Kedang Ipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tema Rakernas ke-8 tahun 2025 ini mengangkat tema Perkuat resiliensi masyarakat adat di tengah pembangunan yang merusak. Nah, pemirsa, seperti apa perkembangan isu masyarakat adat di Indonesia berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tahun 2024? Sebagaimana diketahui, di tahun 2024 lalu sejatinya menjadi momen penting bagi masyarakat Indonesia dengan berlangsungnya pemilu serentak. Namun transisi pemerintah saat ini dianggap belum membawa perubahan signifikan, khususnya bagi masyarakat adat. Nah, situasi dan kondisi yang ada justru semakin memburuk dengan bertambahnya perampasan wilayah adat serta eskalasi kriminalisasi dan kekerasan yang terus dialami oleh masyarakat adat. Dari data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengungkapkan, dalam 10 tahun terakhir, terdapat 687 konflik agraria di wilayah adat di seluruh Indonesia seluas 11,07 juta hektar yang mengakibatkan lebih dari 925 orang warga masyarakat adat yang dikriminalisasi. 60 orang diantaranya mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat negara dan terdapat 1 orang meninggal dunia. Nah, masalah ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru yang mendesak untuk segera diselesaikan. Hal yang mengkhawatirkan berikutnya adalah adanya proyek pemindahan IKN di tengah ketidakpastian nasib 51 komunitas masyarakat adat di IKN yang sewaktu-waktu dapat tergusur dari wilayah adatnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan hukum tentang hak atas wilayah adat dari negara. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah justru melakukan revisi Undang-Undang IKN untuk memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk mengelola wilayah adat melalui pemberian izin HGU selama 190 tahun dan izin HGB selama 160 tahun. Hingga akhir 2024, masyarakat adat terus menghadapi tantangan besar berupa minimnya pengakuan hukum dan regulasi yang melindungi hak-hak mereka. Saat ini terdapat 1.499 wilayah adat di seluruh Nusantara dengan total luas mencapai 30,1 juta hektar dengan potensi hutan adat seluas 23,2 juta hektar yang telah teregistrasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat. Nah, dari data tersebut terdapat kawasan hutan yang berada dalam wilayah adat seluas 23,8 juta hektar dan konsesi yang berada di wilayah adat seluas 6,6 juta hektar. Akan tetapi, negara hanya baru memberikan pengakuan terhadap 4.850.689 hektar wilayah adat serta 265.250 hektar hutan adat melalui 330 produk hukum daerah masyarakat adat. Realitas kebijakan yang juga dianggap belum berpihak terhadap masyarakat adat justru tercermin dari perjalanan panjang rancangan undang-undang RUU Masyarakat Adat yang meski masuk kembali dalam Prolegnas 2025, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk dibahas dan kemudian disahkan. Sikap Aman menilai hal ini menunjukkan betapa lemahnya komitmen pemerintah dan DPR. Nah, melalui Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke-8 tahun 2025 ini merupakan momentum yang tepat bagi organisasi Aman untuk menjawab tantangan dari berbagai situasi yang dialami oleh masyarakat adat, serta memperkuat dan memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memastikan masyarakat adat berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.
Dari Desa Kedang Ipil, Albert Dedi, Juventus IP, mewartakan.